my wife is at this phase in her life where all she posts on Instagram is sexy photos of herself. Thirst trap, yeah. Yeah, I don't have a problem with it really, because my wife is beautiful. She's 42, but she looks like 20. I swear to God, she looks very young. It's like she didn't age after 20. I'm not saying like she died and then she looked like a 20-year zombie. I'm just saying she stopped age at 20 years old. So I don't have a problem with that. But the thing is, I'm the one that has to deal with everybody else. Her mom texts me, her sister texts me, her father texts me. That's the worst. And father was like, "What is going on? What is she doing? Why is she posting this?" And then at one point, he was like, "Tell her to stop." I was like, "Tell her yourself." And then he replied, "She won't listen to me." I'm like, "What makes you think she's going to listen to me? I'm the husband, you're the father." I don't know. Berangkat kerja hampir jam 9:30 malam. Gimana tuh? Jawabnya jam 11:30. Gue ngisi terakhir berarti mungkin sekitar jam 1:30. Kehidupan komika New York, selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Gue nih kayaknya udah nggak kuat mengatasi jet lag deh. Kayaknya ya. Kacau banget ini. Jet lag gue berkepanjangan banget. Gue ingat terakhir kali gue pergi ke Jakarta terus balik lagi ke sini, jet lagnya juga berkepanjangan. Kayak lebih seminggu. Jadi karena jet lag, konsentrasi gue tuh lemah, terus kayak gue mencoba untuk nemuin nama temen gue sendiri, gue lupa, gue kenal nih orang, terus gue yang namanya siapa ya gitu, lupa gitu, padahal gue kenal banget. Jet lag. Oke, jadi kenapa gue tiba-tiba ngomong jet lag? Kondisi gini, biasanya setelah beraktivitas seminggu, di hari Senin, gue mindahin file B-roll yang tadinya ada di handphone gue ke laptop gue untuk gue upload ke Google Drive. B-roll tuh cuplikan-cuplikan gitulah. Di vlog gue suka ada kan. Vlog gue kan intinya kan gue ngomong monolog, video monolog, dan video cuplikan. Nah, cuplikan itu namanya B-roll tuh, diambil dari handphone gue. Gue pindahin tuh. Termasuk yang kemarin, yang seminggu kemarin. Gue masukin ke laptop, gue upload ke Drive. Ada sekitar 40-an kalau nggak salah, 40 video. Nggak terlalu banyak sih, kadang-kadang kalau lagi aktif bisa 60-70 B-roll. Gue taruh ke Google Drive. Nah, terus habit gue biasanya setelah semuanya udah ke-upload, supaya laptop gue nggak kepenuhan, filenya langsung gue buang. Setelah gue buang ke trash bin, gue delete yang ada di trash bin, jadi benar-benar clear. Yang ada di handphone gue, supaya bisa dipakai untuk ngerjain yang lain, gue delete juga. Abis delete, gue buka lagi trash bin-nya atau deleted items-nya handphone gue hapus. Tapi untuk yang episode ini gue sadar, ternyata file B-roll-nya tuh gue hapus sebelum dia selesai ngupload ke Drive. Sehingga B-roll-nya sisanya cuman berapa belas gitu kayaknya, apa 20 gitu. Dikit. Makanya jadi kalau nonton episode ini B-roll-nya dikit, saya minta maaf. Gak sengaja kehapus. Gak tahu tuh gue. Karena jet lag ini, untuk yang belum tahu, jet lag itu intinya adalah nge-lag karena pesawat
jet yang lu tumpangi, pesawat komersil itu, tapi kan pakai jet ya, mau Boeing, mau Airbus kan ada jetnya. Pesawat jet itu, saking cepetnya membawa lu berpindah dari satu titik ke titik yang lain, lu udah ada di sebuah zona waktu yang baru, tapi badannya masih berpikir dia ada di zona waktu yang lama. Sementara jarak antara Indonesia atau Jakarta dengan New York itu 12 jam. Jadi kasarnya badannya itu setengah jam di depan aslinya gitu. Jadi kayak sekarang nih, misalnya sekarang jam 12 siang, badannya mikir udah jam 12 malam, jadi ngantuk banget nih. Siang-siang tuh ngantuk banget. Nanti sebaliknya, ketika udah mulai malam, malah seger. Nah, itu namanya jet lag tuh. Nanti dia berkaitan dengan metabolisme tubuh, jam istirahat, dan segala macamnya. Akhirnya ngaruhnya ke kelelahan, tidur yang kurang, kualitas tidur kurang baik. Akhirnya ngaruhnya ke kualitas atau kemampuan untuk fokus yang kurang. Gue malah kemarin, kalau nggak salah, 2 hari yang lalu ya, ngerjain siniar. Nah, gue lupa nih gue ngerjain siniar yang mana, karena sekarang kan gue ada 2 siniar, ada siniar Hidup Indonesia Maya dan siniar Work Life Trampolin. Selang-seling tuh, hari ini HIM, habis itu Work Life Trampolin, HIM, WLT, HIM, WLT. Jadi setiap hari selalu ada podcast rilis dari gue. Yang Work Life Trampolin ada di Spotify, yang Noise ada yang Hidup Indonesia Maya ada di Noise. Nah kan gue ngerjain suka numpuk berapa episode gitu. HIM ngerjain 3 episode, WLT ngerjain 4 episode. Nah terus salah satu dari itu, gue lagi ngomong, tiba-tiba gue, loh kok gue tidur tapi masih ngomong. Jadi tiba-tiba gue sadar, lah mata gue nutup, gue buka mata gue, tapi mulut gue masih ngomong. Terus tiba-tiba gue mikir, ini gue lagi ngomong apa ya? Gitu. Nah gue nggak tahu tuh episode yang mana. Wah kacau banget sih. Kacau banget. Jadi kan di minggu ini, Senin tuh gue masih di Jakarta. Senin, gue datang ke markas untuk ngajar workshop branding untuk anak-anak markas Comika. Kejutannya adalah ada si Salman Subakat yang datang di hari Senin. Karena di episode lalu gue cerita gue datang ke acaranya dia, nah dia datang tuh ke acaranya gue tuh. Jadi langsung tuntas lah janjinya. Barternya langsung selesai. Kebetulan Salman Subakat juga seneng dan ahli untuk ngomongin soal branding dan pengembangan IP. Jadi kami sempat ngobrol, dan memang gue janjinya juga nggak panjang-panjang, karena gue di acaranya dia juga singkat banget, hanya 5 menit. Jadi gue nggak enak untuk ngambil waktunya Salman lebih panjang dari 15 menit, tapi jatuhnya 20 menit waktu itu. Tapi senang ada Salman, karena bahkan untuk gue ya, yang merasa senang melakukan aktivitas branding, personal branding, segala macamnya, pada momen Salman Subakat di atas panggung, gue nangkap sesuatu. Padahal yang Salman bilang tuh gue pernah baca. Tapi kadang-kadang gitu ya, kita bisa baca tapi nggak ngeklik gitu di kepala lu, sampai ketika yang ngomong orang yang berbeda. Oh bener, terus gue langsung, oh iya bener lagi. Jadi dapat, bahkan jangankan anak-anak Comika, guanya juga dapat ilmu dari Salman. Udah nih, abis itu gue kayaknya nggak ada aktivitas lain, gue lupa. Selasanya gue terbang balik ke New York, Selasa pagi. Selasa pagi terbang balik ke New York. Selasa malam nyampe New York. Kalau gue gak salah nyampenya tuh jam 7 mendaratnya. Jam 9 udah nyampe rumah. Besoknya anak-anak gue udah sekolah. Nah gue tuh jet lag kan. Ngantuk banget. Lu bayangin, gue kan berangkat open mic mungkin sekitar jam 2, jam 3 tergantung open mic jam berapa. Itu kan berarti badan gue masih berpikir dia lagi jam 2, jam 3 pagi. Jadi ngantuk gitu. Tapi gue nggak tahu tuh gimana tuh. Tadi gue tuh lagi mikir di kasur, open mic nggak ya. Karena gue mesti ngincer 5 kali dalam seminggu kan. Mikir gitu, berangkat nggak open mic, aduh ngantuk banget gitu. Terus nggak tahu gimana caranya, gue udah jalan aja. Udah jalan sambil mikir, perasaan tadi gue bilang gue ngantuk, kenapa gue udah di jalan? Gue baru nyampe dari Jakarta kemarin, malam. Masih jet lag. Ngantuk. Sebenarnya gue nggak pengen nih berangkat open mic. Nggak tahu kenapa udah keluar dari kasur dan udah jalan aja.
Mungkin salah satunya karena anak gue berdua pagi-pagi udah sekolah. Kalau mereka bisa, harusnya gue bisa. Kayaknya force of habit gitu. Kebiasaan aja, bangun. Bangun dulu deh dari kasur, bangun. Ganti baju dulu deh, ganti baju. Pakai sepatu dulu deh, pakai sepatu. Tiba-tiba udah di luar aja. Terus gue berangkat open mic, itu hari Rabu tuh. Hari Rabu gue open mic di Mike Up NYC. Yang nge-host Josh Pallet kan. Nah, ada kejadian nih. Jadi, di open mic-nya Mike Up NYC, nama open mic-nya apa ya? Gue lupa nama open mic-nya apa. Oh, Dynamite. Itu tuh kadang-kadang, karena isinya teman-teman semua kan, 80-70% dari yang ikutan open mic di Dynamite adalah orang yang rutin ada di situ. Jadi cukup lazim untuk orang bilang, gue boleh duluan nggak? Soalnya gue mesti cabut. Oh ya boleh gitu. Karena kan ditanya, lu mau duluan? Oh gue belakangan juga masih nggak apa-apa. Belakangan nggak apa-apa ya gitu. Di tengah-tengah, list udah ada di tengah-tengah, gue masih bisa ikutan nggak? Udah masuk aja gitu. Jadi segitu deketnya. Nah, ada satu momen, kalau lu nge-host open mic, itu kan lu megang list ya. Listnya itu tulisan tangan. Jadi kadang-kadang lu skip sendiri, oke. On deck ada si A, tapi sekarang tepuk tangan untuk B. Gitu kan. Habis itu next-nya adalah, oke, on deck adalah si C, tapi sekarang tolong tepuk tangan untuk yang A. Kan gitu, jadi gitu mulu. Nah si Josh tuh keskip, lupa dia salah baca. Tiba-tiba ada satu komika, badannya gede banget kayak badan American football. Josh juga bukan orang yang kecil, setinggi gue, tapi lebih berisi. Nah, terus di sampingnya tuh ada kayak green room-nya gitu, kecil banget, ya Allah. 1,5 meter kali 3,5. 1,5 meter kali 3,5 meter, kecil banget. Tapi so gitu ada ruangnya. Jadi itu sebenarnya ruang mixernya juga. Jadi ada jendelanya gitu, orang bisa ngelihat. Kadang-kadang kalau mau ngasih lampu sama pesertanya itu dari si jendela kecil itu ya. Udah 1 menit lagi gitu. Terus orang itu marah, masuk, jatuhnya tuh ada dia, gua, sama Josh. Ini orang marah karena ngerasa di skip. Ini open mic di sini nggak bener banget kata dia. Ini terlalu clicky. Clicky itu berarti ya, terlalu pertemanan banget gitu. Yang temen tuh diuntungin gitu. Terus mereka hampir berantem. Gue khawatir, ini 2 orang badannya gede. Gue mesti ngapain ya? Gue mesti berantem juga tuh. Gimana nih gitu? Wah tuh aneh banget dah. Perasaan itu nakutin banget. Saking nakutinnya, besoknya hari Kamis. Jadi abis gue open mic dari Rabu, hari Kamis gue open mic lagi. Bukan open mic, deng. Hari Kamis gue nge-host live stream Thursday. Berdua sama Josh Pallet. Josh ngambil setengah pertama, gue ngambil setengah kedua. Pas gue naik, gue cerita soal pengalaman gue terjebak di antara 2 orang raksasa yang lagi mau berantem. Kena beatnya di situ. Let me tell you, I want to tell you what happened yesterday. Right, yesterday at that room, Josh was almost fought someone. Tristan. He's huge, right? He's a big person. This other person is also big. He was arguing about. I think he felt like he was Skip or whatever. He didn't like that you were on the show. It was so weird. It was very scary. And the way Josh handled the situation is also kind of weird for me because it's like violently passive-aggressive. Like passive-aggressive, but violently. It's a thing. Because he was trying to diffuse the situation, but he was also instigating. Like he was picking a fight. It's so weird. He was like, yo, it's okay. No. What's your name? What's your name, bro? What's your name? I'm gonna call you after this one. And then after he's diffused the situation, he was like, why do you like that, bro? Terus gue pikir, ini beat kalau misalkan dibawa keluar dari, karena kan bisa aja kayak inside jokes ya, karena kejadiannya di situ kemarin dan banyak orang-orang yang kenal Josh dan tahu situasinya. Terus gue mikir bisa nggak ya kalau gue bawa ke luar panggung gitu. Terus mungkin gue mau coba, karena gue udah lama banget nggak punya beat storytelling. Gue mau coba ceritain kejadian itu, tapi gimana caranya bisa relatable terhadap orang di luar situasi itu, biar nggak inside jokes banget. Nah, hari Jumatnya,
gue ngisi acara namanya Drunk Debates. Kalau lu nonton .id weekly vlog, lu tahu bahwa gue pernah ikutan Drunk Debates. Drunk Debates ini intinya adalah acara komika-komika disuruh mabok, terus disuruh debat topik-topik tolol. Jadi misalkan ada 4 panelis, jadi 2 orang, disuruh minum, terus suruh ngedebatin. Waktu pertama kali gue diajak, gue bilang sama Patrick Walsh yang punya acara. Namanya Patrick Walsh sama Heidi Whitworth yang nge-host acaranya, yang punya konsep acaranya. Terus gue bilang, tapi gue nggak minum, nggak apa-apa udah. Yang penting lu ikut debat aja. Nah terus jadi bayangin komika tapi mabok tapi disuruh debat. Debatnya tuh topiknya kayak mending mana titit disunat atau titit nggak disunat. Tapi mabok. Terus ada lagi yang topiknya adalah apakah alien bener-bener ada. Tapi dua-duanya mabok gitu. Nah yang lawan gue mabok, gue nya enggak. Topiknya tuh mana yang lebih parah, crackhead atau meth head. Nah tuh acara seru banget, abis itu ntar ditentuin sama penonton, siapa yang menang. Nah waktu itu gue yang menang, tapi mungkin karena gue mabok, gue nggak mabok, dan gue nyiapin, dia kayaknya nggak nyiapin. Udah nih, itu kan tahun lalu, nah terus gue diajak lagi, tapi kali ini gue diminta untuk nge-headline. Jadi perbedaannya dengan yang waktu itu, sekarang ada stand up ya, dibuka sama stand up, ada debat 3 sesi, stand up, debat 2 sesi, terus gue. Nah, gue yain aja tuh, ya gue mau gitu. Alasannya karena lokasinya di St. Mark's Comedy Club. Gue belum pernah ke sana. Gue belum pernah sama sekali ke St. Mark's Comedy Club sama setahun di situ. Jadi gue penasaran, bahkan tahu gue kan semacam koleksi masuk ke comedy club ya. Mengkoleksi pengalamannya biar semuanya gue datengin gitu, gue pengen tahu. Satu itu, yang kedua, gue seneng sama acaranya, emang acaranya lucu. Dan enaknya adalah gue stand up. Ini mah forte-nya gue gitu. Jadi gue nggak harus pusing debat. Jadi gue yain. Nah, yang gue nggak sadar adalah acara itu jam 11 malam. Acaranya jam 11 malam. Capek bener gue. 11 malam, kenapa gue yain itu acara? Kenapa gue yain? Gak ngerti gue. Tapi acara jam 11, terus gue berangkat aja udah malam, jam 9 apa setengah 9 tuh gue berangkat. Terus hujan deres banget. Ini cuacanya ini New York lagi aneh banget. Sekarang aja kalau lu denger atau enggak, anginnya lagi kenceng banget, tapi mataharinya terik. Tapi suhunya 0. Aneh banget lah. Terus intinya gue berangkat ke sana, hujan-hujanan. Harusnya kan acara jam 11 kan. Tapi acara sebelumnya tuh belum kelar. Acaranya baru kelar mungkin jam setengah 12, kalau gue nggak salah. Setengah 12 acaranya kelar, kami baru mulai jam 12, gue baru naik jam 2. Untungnya acaranya seru. Terutama debat antara Josh sama satu lagi temen gue, Jerlon. Ini dua-duanya ini temen gue dan dua-duanya lucu. Dan di antara semua debat yang paling sukses menurut gue itu doang, sisanya agak-agak basi lah. Terus yang stand up pertama ada cewek, dia nggak terlalu kena karena penontonnya rada dingin. Terus, nah yang stand up di tengah-tengah ada satu komika namanya Wisnu sebenarnya, orang India yang pernah jadi opener Russell Peters di Singapura. Gue ngelihat fotonya. Bukan stadion ya, tapi gedung pertunjukan gede banget. Kata gue, wah gue pengen tahu nih orang kayak gimana. Terus gue gue nonton, lumayan lucu menurut gue, Terus debat 2 kali lagi, terus baru gue naik. Nah pas gue naik, menurut gue pecah, tapi gue simpan dalam hati. Sampai akhirnya Josh bilang, lebih pecah lu daripada si opener Russell Peters, kata dia gitu. Gue sih seneng. Apalagi karena di belakang tuh ada banyak komika-komika. Jadi bukan cuma penonton. Jadi mungkin sekitar 50 penonton, 30-nya tuh komika. Teman-temannya yang debat ini, 20 orang ini penonton beneran. Nah, malam itu gue keluarin lagi tuh beat Josh mau berantem dan ternyata kena. Jelon, I wanna admit something. When you fell off stage, I was fucking nervous because watching you debate Josh,
I'm still traumatized by what I saw a couple of days ago. I don't know if you guys know this or not, but Josh was about to fight a comic at the Producers Club. You guys know this? That person right there, he was about the one with the jacket. He was about to fight someone on an open mic. It was an open mic, you guys, and he was about to fight someone. And I was caught in between. And I'm Indonesian. I don't fight. We're not that kind of Asian, okay? Japanese people, they got ninjas and samurais. Chinese, they got kung fu. I'm Indonesian. We have poverty. We don't have those kind of shit. Akhirnya gue putuskan, oke, kalau gitu minggu ini, gue akan coba tes lagi beat itu. Nah, hari Sabtunya gue istirahat di rumah, hari Minggunya gue ngerjain podcast. Kalau gue nggak salah. Ya, gue ngerjain podcast, betul. Gue sempat ngisi podcast namanya First World Problem. Yang nge-host namanya ada Serbi, Wyatt, sama satu lagi siapa ya? Gue lupa deh. Nah, gue gantiin dia karena dia nggak bisa, dia ada di Meksiko selama sebulan. Jadi gue mesti gantiin dia. Nah udah, karena waktu itu gue sempet ngerjain dan happy, gue dengan senang hati karena kan gue punya target pengen ngisi sejumlah podcast kan. Terus ya udah, gue datang ke situ, gue ngerjain podcastnya dikerjain di apartemennya si Serbi. Apartemennya mahal banget tuh kelihatannya tuh, ada di Fifth Avenue, coba bayangin. Dia tinggal di apartemen di Manhattan di Fifth Avenue, mahal banget itu pasti, buset dah. Si Serbinya kerjanya di ini, aduh apa sih namanya, pokoknya sebuah perusahaan pakaian gitulah, semacam H&M tapi bukan. Kerja di bagian IT-nya, tipikal India banget ya. Nah, kelar gue ngerjain itu, gue mantau handphone. Manchester United kalah 7-0 dari Liverpool, kaget gue bilang, buset, 7-0. Sebelumnya, sebelum gue terakhir gue ngecek, itu Liverpool lagi unggul 1-0 babak 1. Nah terus kan Manchester United kan berapa kali tuh kayak gitu mulu. Antara 0-0, atau ketinggalan di babak 1, ini Manchester United-nya Erik ten Hag ya. Babak kedua diputar balik. Gue pikir, oh ini masih kepegang nih. Pas dilihat malah 7-0, gue kok bisa ya? Kok bisa? Ternyata kalau dilihat dari laporannya sih emang mainnya amburadul. Jadi kayak setelah 2 gol pertama, udah kayak orang tolol mainnya. Ya mungkin karena, ya gimana ya, lu main 4 kompetisi pasti capek lah. Capek lah itu pasti. Oh dan orang kalau udah capek lupa semuanya. Kan ada istilahnya kan. Ketika lu lagi capek atau ketika lu lagi terdesak, yang balik adalah kebiasaan lu. Nah, gitu, jadi dalam hal ini mungkin skrupnya nggak kenceng, udah berantakan, mainnya konsentrasi nggak ada, udah nggak nyatu, gitu-gitulah. Dan itulah yang terjadi selama seminggu kemarin. Gue lagi inget-inget, ada lagi nggak ya? Senin gue di Jakarta, Selasa gue terbang, Rabu, iya bener. Rabu gue inget Rabu tuh tadinya gue mau open mic-nya bukan di Producers Club. Gue tadinya mau ke, ntar gue lagi inget-inget. Oh ke QED. Gue berangkat ke QED, nyampe telat 23 menit. Udah kepenuhan. Gue nanya masih bisa naik nggak, katanya sorry udah nggak bisa. Jadi sekarang kita geser ke Producers Club karena dia mulai jam 7, jadi gue masih ada waktu. Kayaknya keburu sih. Plus di sana mah gue bisa naik kapanpun gue mau. Jadi cuma kenapa gue nggak pulang aja coba? Pulang aja padahal tidur. Tolong. Padahal gue bisa balik tuh. Sebenarnya gue berangkat ke QED untuk open mic, ngantuk tuh. Nyampe situ udah penuh, bisa balik gue tidur. Mungkin karena tanggung udah di luar dan gue keluar tuh untuk open mic gitu. Jadi kalau gue udah keluar terus balik lagi tangan kosong tuh kayaknya sia-sia banget gue tinggalin tuh kasur. Tapi beruntung juga gue akhirnya ke Producers Club Theater karena akhirnya ngeliat si Josh hampir berantem yang akhirnya jadi materi stand up gue. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Sorry kalau misalkan B-roll-nya nggak terlalu oke. Tapi semoga di episode berikutnya
di episode. Ini episode 53 nih. Ya. 1 tahun yang kedua. Mau masukin tahun yang kedua lah. Jadi, start of a new era. Moga-moga lebih baik lagi. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.